Selamat pagi, anak-anak udah masuk sekolah. Ngopi dulu ya. Sedikit mau mengomentari Aduh. Emang bener ya, memang sosmed itu harus apa namanya? Harus chill, harus good influence karena memang memancing minum dulu. Memancing mood ya. Si ibu biadab itu komentarin uang 50 juta bestiku katanya. Wanita biadab, uang 50 juta itu untuk ngurusin surat-surat motor kau yang bodong yang kau kasih dia lalu kau ambil lagi. Gak malu, balikin uangnya. Ya, motor kau bodong. Jadi bapak-bapak polisi kalau ngelihat dia pakai motor kuning itu tangkep aja. Gak ada surat-suratnya. Bodong ya. Biadab kau pagi-pagi. Udah deh ya, nih si ibu biadab. Mana kelantaman kau katanya yang pakai kain sarung lah, pakai jeruk lah. Mendingan aku suruh ganti di ikon Dufan tuh. Ikon Dufan. Ada nggak sih? Tolong dong teman-teman bikinin apa kalau di Instagram itu apa namanya sus? Ya deh gitu ya. Jeruk, ada muka-muka tuh di IG. Coba tolong bikinin itu ikon Dufan biar si wanita biadab itu pakai ikon Dufan itu. Bukan kan? Cocok buat dia. Pagi-pagi nggak usah ngasih netizen PR ya, nggak usah ngasih netizen PR live di TikTok. Kasian ngasih info harus mantengin live kau di TikTok. Oh iya karena kalau dapetin ya, dapet saweran. Katanya orang kaya. Parah kau wanita biadab, budajal. Aduh, pagi-pagi udah gajah ketawa kalian. Udah stop DM ya. Kadang aku tuh sekarang lagi iseng bacain DM masuk. Yang dukung dari RT, RW, kecamatan, sekabupaten, seibu kota. Parah kalian netizen. Seneng banget kalau ada keributan. Ini bukan keributan ya. Ini hanya pembalasan aku yang selama ini diinjak-injak sama si ibu biadab itu. Aduh, ya udahlah. Ini bukan contoh baik. Pokoknya bukan contoh baik lah, guys, ya. Nggak tahu mau ngomong apa, tapi ya mungkin saking udah memuncak kekesalan aku sehingga aku bukannya tantrum, ngamuk ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa katanya kan dikasih handphone tuh cucunya. Jadi ambil lagi kalau putus. Ngomong-ngomong suruh nunjukin sebagai apa status di perusahaan. Kau itu sudah bertahun-tahun deket dengan aku ya. Tahu otak kau itu permainannya bagaimana, nyuruh-nyuruh orang. Aku bukan Dea yang bisa disuruh-suruh kau. Yang penting aku punya NPWP pribadi dan perusahaan bayar pajak. Sekarang aku balik tanya ke kau. Udah berapa punya surat nikah siri? Udah berapa? Jawab. Ambil tuh di tempat aku walaupun sudah dicerai melalui SMS. Mending nikahin tuh cucu. Biar jadi contoh baik buat anak-anak laki-lakinya. Nanti dia gede begitu. Kasihan anak perempuan orang. Diajak liburan tanpa status. Itu contoh gak baik ya. Itu yang perlu kau tunjukkan. Aku suruh kau sekarang. Ada berapa? Berapa oleh? Suster aku. Suster aku suruh pakai ini. Ini memang cocok katanya dia pakai ini. Maling-malingin baju aku yang gak dibalikin. Suster Asti, ya Allah, sakit perut aku. Balikin baju suster aku, baju aku. Jangan dijual di Prilam. Balikin gak? Oh ini nih belum dijawab nih. Gak ada teman-teman aku yang menjauh dari aku. Yang ada semenjak kau dekat-dekat dengan aku yang bilang ke mereka jauh-jauh dulu dari aku. Karena aku lagi deket sama wanita Dajjal ini ya. Nanti kalau ada masalah atau ada apa, nanti kamu kena. Ya, nanti kamu kena dikorek-korek sama haters dia. Ya itu kena sama aku, tapi kan aku sudah mempersiapkan diri untuk itu semua. Gak ada yang menjauh dari aku, mereka yang suruh menjauh dari aku. Ya, aku yang nyuruh
Sekarang mereka bahagia, bahagia lahir batin. Aku sudah jauh lagi dari kau. Bukan jauh lagi, sudah menjauh dari kau. Salah ngomong. Itu ya, itu faktanya. Banyak kok aku ketemu teman-teman, tapi aku nggak posting. Karena apa? Karena aku lagi berurusan dengan manusia biadab. Nanti kena ya sama haters kau atau pendukung kau itu yang bodoh. Puas kau. Antar dulu ya. Kata si ibu biadab itu kan, aku pengangguran ya. Karena aku nggak nyari uang di sosmed huru hara kayak dia. Jadi hitungannya pengangguran. Ribut-ribut terus untuk cari cuan. Allahu Akbar. Setelah ini aku akan mengklarifikasi. Sebelumnya kan aku sudah mention nama Shannon Jade Christina Lumenta ya. Memang kejahatan dunia maya itu sangat keji dan mengerikan. Karena memang aku temanya lagi 2025 ini aku awali dengan mengklarifikasi semua fitnahan terhadap diri saya. Tidak untuk kalian juga percaya, tapi minimal aku memberikan bukti bahwa apa yang dituduhkan di dunia maya terhadap aku dan kawan-kawan aku sangat keji ya. Biar kalian gak bingung apa sih yang aku bahas, kalian lihat dulu story aku yang di highlight dengan judul JAD. Karena diduga bahwa Jade dan waria yang nauzubillah min zalik kelakuannya itu sekarang bersekutu dengan wanita biadab untuk membuat fitnahan yang sangat keji di dunia maya. Aku mengerti bahwa kalian selalu berkata, kenapa sih nggak dibawa ke jalur hukum? Sudah dilaporkan dan memang aku itu nggak suka memblow up atau cuap-cuap di dunia maya tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Nantikan saja. Saya rasa saya dan Bu Natasha yang saya hormati sudah cukup diam ya, sudah cukup diam, difitnah, diolok-olok, dibully untuk hal-hal yang sebetulnya nggak begitu ya, salah. Atas nama saya dan Bu Natasha minta maaf atas kejadian ini karena saya nggak tahu harus ngomong apa ya. Kadang-kadang di hidup kita ini memang hidup itu pilihan. Kalau saya kan swasta ya, kadang-kadang untuk ada beberapa instansi yang memang bekerja salah, punya bisnis salah, nggak punya juga salah ya. Itulah di Indonesia. Tetapi memang saya dan Bu Natasha berprinsip sekarang setelah kita diam 1 tahun bahkan lebih ya, kita diam saja, harus dijawab agar semua fitnahan ini reda terhadap diri kami. Sekarang alhamdulillah dengan kesabaran saya dan Bu Natasha menunggu, sebetulnya benar nggak sih? Sebetulnya apa sih tujuannya? Kok ada ya orang sejahat itu gitu ya? Akhirnya terjawab sendiri dari mulutnya sendiri bahwa memang dia dibayar untuk melakukan bullying dan fitnahan di dunia maya terhadap diri saya dan Bu Natasha. Setelah ini kalian dengarkan, tapi apapun itu, ini menjadi pelajaran buat kalian agar bijaklah bersosial media. Dengarkan dan jangan percaya hal-hal yang buruk ya, tanpa mendengarkan dari dua belah pihak. Dan ini saatnya saya untuk bersuara. Memang kamu dibayar? Iya, gue dibayar. Kalau sama si Jade bener gue dibayar. Bener guys, aku dibayar Shannon Lumenta apa ya, Christine apa kalau nggak salah namanya gitulah. Jadi kalau ada tuduhan yang keji bahwa saya melakukan money laundering, bisnis tipu-tipu dan lain-lain, na'udzubillah min zalik. Saya dari usia 19 tahun sudah merintis karir saya sebagai pertama saya jadi pegawai dulu, kemudian saya memutuskan untuk menjadi pekerja. Kalau pengusaha terlalu tinggi ya buat saya, kerja. Jadi siapapun yang ingin bekerja atau membuat bisnis atau usahalah pasti akan saya support karena
berdasarkan pengalaman saya dulu saya merintis karir, tidak ada yang mensupport. Jadi saya selalu pengen mensupport terutama perempuan. Kalau ingin bisnis pasti saya support, entah itu materi atau motivasi, apapun itu untuk independen, untuk mencari rezeki yang halal ya. Perkenalan saya dengan Ibu Natasha yang saya hormati itu membawa kekaguman tersendiri di hati saya, karena saya selalu melihat beliau, walaupun beliau seorang ibu pejabat ya, gigih banget bekerja. Selalu kalau ketemu saya tuh, Mbak kita kerjain ini yuk, Bu kita kerjain ini mau nggak gitu. Kita selalu tukar pikiran sampai ke kandang kucing ya, sampai kandang kucing kita kerjain. Jadi nauzubillah ya kalau ada yang menjelekan beliau, lain-lain itu tuh saya sakit hati ya. Saya sakit hati karena saya tahu banget beliau ini sangat hobi bekerja gitu. Untuk susah, kadang-kadang saya sedih ya dengan fitnahan di dunia maya ini terhadap beliau ya. Saya tahu banget pekerjaan apa aja yang beliau lakukan. Kaki dibikin kepala dibikin kaki, dan itu memang nyata ya. Demi Allah lillahi ta'ala saya bersaksi ya. Saya pun banyak belajar dari. Lalu datanglah ini wanita yang bernama Jade Christina Lumenta ini ke dalam pertemanan kami. Saya nggak kenal dan saya juga nggak pernah ketemu. Konon katanya dia takut ketemu saya juga nggak tahu kenapa dia harus takut ketemu saya. Masuk ke dalam pertemanan kita dan melakukan keonaran dengan menjual barang-barang palsu ya. Itu juga kebodohan kami sebetulnya. Kenapa kok bisa percaya? Mungkin dia ahli dalam hal itu, karena ternyata dari 2011 beritanya ada, nanti saya klik di sini. Dari 2011 atau 12 itu memang dia tukang onar, tukang menipu gitu ya. Tapi kita nggak pernah selidiki ini manusia siapa gitu ya. Udah ini sudah terjadi, tapi ini terjadi kepada diri kita dan dia gila. Setelah itu satu hari aku dengan Ibu Natasha membahas tentang investasi yang Shannon atau Jade ini tawarkan dengan iming-iming keuntungan yang fantastis ya. Karena saya dan Bu Natasha meyakini bahwa oh ya ini karena kan ini anak jual beli tas. Saya juga tahu gitu bagaimana kalau kita dapat tas dari store-nya langsung itu bisa dijual ke second hand atau ke pengguna, itu bisa memang untungnya banyak. Dan dia meyakini karena tas itu dapatnya dari toko Hermes di Jakarta, dan saya juga cek memang dia memang member di situ. Ya saya mau gitu, tapi dengan catatan ibu bisa nggak bikin surat pernyataan antara ibu dengan si Jade ini, lalu ibu dengan saya, karena nominalnya kan cukup besar. Saya nggak pernah mau ribut urusannya kalau itu mengenai uang. Setelah berbulan-bulan, 4 bulan kalau nggak salah ya, lalu saya menanyakan ke Bu Natasha, ibu gimana dengan Jade, kan janjinya cuma 1-2 bulan lah gitu ya, ini mau bulan keempat. Kalau begitu aku ajalah yang pakai tasnya kalau memang belum laku gitu. Kebetulan kan aku emang juga nggak punya. Lalu Bu Nat memohon ke Jade ini untuk menghantarkan tasnya ke kantor aku. Aku punya CCTV-nya di kantor. Setelah ada di tangan aku merasa tas ini nggak original, karena kan aku pemakai ya, aku pemakai Hermes juga. Terus rupanya si Shannon ini takut karena itu tas memang benar-benar serius mau aku ambil. Akhirnya dia mengiming-imingnya lagi, boleh nggak tasnya dijual ke orang lain dengan diuntungin lagi 25 juta. Ya aku sebagai pebisnis ya ambil aja, karena tahu itu menurut feeling aku tasnya. Singkat kata, karena memang investasi itu uang aku, memang aku juga mau pakai untuk usaha aku yang lain. Akhirnya aku minta ditransfer langsung ke rekening aku. Itulah yang dikatakan oleh akun-akun bayaran saudara Shannon itu memfitnah aku dan Bu Natasha di dunia maya. Semoga ini menjadi penggugur dosa aku dengan ibu. Mudah-mudahan juga Jade yang sekarang diadili di Jakarta Utara diberikan hidayah untuk bertobat karena menurut informasi kan dia punya anak-anak juga, kasihan anak-anaknya.
inilah pentingnya memang hukum tetap berjalan, tetapi tidak semua rakyat Indonesia yang memfollow akun-akun sampah itu percaya ya. Jadi memang harus, menurut aku memang udah pantas diklarifikasi di dunia maya juga, karena ini udah hampir 1 tahun bahkan lebih ya. Dan mengerikannya lagi bahwa si wanita biadab itu bergabung. Ada saksinya. Satu hari Jade ini menelpon si wanita biadab ini saat dia ada di Singapura. Saya nggak tahu apa tujuannya, tapi apapun itu mudah-mudahan ini memberi pencerahan kepada kalian semua, dan saya memaafkan kalian semua yang sudah memfitnah saya dengan keji di dunia maya. Terima kasih. Satu lagi ya, mengenai tas katanya. Kalian follower aku sudah tahu pasti orang lain yang suka pinjam tas aku. Koleksi tas aku tuh banyak. Bukan aku sombong, karena itu apresiasi terhadap diri aku. Jadi kalau ada yang bilang, oh saya dipinjemin tas, terbalik, orang lain yang suka pinjam tas saya. Khususnya wanita biadab itu ya, yang sering banget minjem tas saya dulu. Sekarang dia udah mampu, alhamdulillah. Nanti ya kalau saya pindahan ke rumah, koleksi tas saya itu ada di dalam box, karena saya yang di Nafa ini rumah singgah. Nanti jangan kalian bilang saya sombong pamer ya. Saya hanya ingin pembuktian bahwa tidak ada fitnahan yang dilayangkan oleh akun-akun wanita biadab itu dan sekutunya dituduhkan terhadap diri saya. Setelah ini nanti pun pasti ya haters gonna be hate ya gitu, bener. Aku nggak masalah ya. Terbaru nih, informasi terbaru, aku mendirikan Five Style dengan Fanny. Jangan aku juga dituduh bahwa mengompori, memanas-manasi, enggak ya. Ini bentuk kasih sayang aku kepada Fanny-Cha, dan aku invest ya di situ. Bukan enggak seperti wanita biadab itu nggak pernah mau keluar modal. Silahkan tanya sama Fanny. Dan ini pun nanti akan diklarifikasi karena ada masalah di usaha sebelumnya. Seperti biasa, mereka selalu menggandeng orang-orang yang lagi kesel sama aku. Gak apa-apa, itu pilihan hidup. Sabar sis Fanny. Nah, aku sekarang mau main dulu karena aku pengangguran. Nih, ngebales si ibu biadab itu kayak ibaratnya dessert ya, dessert. Nggak menguras tenaga sih, dessert buat aku. Tahu sih. Allah, ini yang dikatain miskin. Berkah loh, semakin dikatain semakin melambung. Mau bikin apa nih? Ada wisata. Dia sendiri yang mau buat, dia mau bangun resort katanya. Wisata di Bogor, deket nih Bogor nih, deket. Jangan Bali melulu. Baik, nggak apa-apa dikatain miskin sama Kuli koper. Aku lagi di Pacific Place. Untuk teman-teman yang ingin melihat koleksi dari Vinella, ada di Aphrodite di Pacific Place lantai 2. Ini adalah BA segala BA. Masya Allah loh. Iya. Enaknya jadi aku nggak pernah bayar dia. Banyak hemat ya. Enak ya. Pertemanan itu tidak hanya dinilai dengan sebatas duit. Butuh uang kan, Mbak? Bukti-buktinya ada dan konkret. Gue bilang kalau lu mau gue bantu, lu terbangin gue ke Indonesia. Dan bener guys, dia beliin gue tiket. Gitu. Jadi dia dia beliin gue tiket, gue ke Indonesia. Nah, gue lihat chattingannya semua. Dan kalau masih kalian ingat, itu ada chattingan si Jade itu lagi nelfon si Nikita Mirzani. Jailnya gue keluar, nanti gue bales dalam 1 hari. Jangan tantrum, jangan nanti gue yang difitnah seolah-olah gue duluan yang mulai. Padahal ini gue masih diem aja. Pertama karena gue lagi liburan, lagi menikmati waktu bersama anak-anak. Dia berani banget kan? Kemarin lawan siapa ya? Oh, Agus. Ini semua dilawan. Nanti ada waktunya kejailan gue keluar. Ntar dalam 1 hari gue gas.